Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama, pelajaran 3, senangnya belajar surat An-Nasr. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di Bunisaus Salama. Anak-anak, marilah kita awali pada pagi hari ini dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pesan surat An-Nasr. Pada minggu lalu Bunisa sudah mengajarkan tentang melafalkan, menghafal, dan menulis surat An-Nasr. Hari ini kita akan mempelajari apa sih isinya surat An-Nasr. Kita pelajari bersama-sama dan diamati baik-baik, dipahami baik-baik apa yang dijelaskan oleh Bunisa. Sebelum kita mempelajari ayat per ayat dari surat An-Nasr, kita harus tahu dulu ayatnya berapa jumlahnya, apa artinya, dan diturunkan di kotak mana. Anak-anak, surat An-Nasr ada berapa ayat ya? Ada 3 ayat. Surat An-Nasr di dalam Al-Quran adalah urutan yang ke-110. Surat An-Nasr artinya adalah pertolongan. Surat An-Nasr diturunkan di kota Madinah yang disebut dengan surat Madaniyah. Artinya adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, itulah ayat, urutan, arti, dan sebutan dari surat An-Nasr. Kita lanjutkan dengan apa isinya surat An-Nasr. Dari ayat 1 bunyinya adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maksudnya adalah pertolongan Allah itu pasti datang dan umat Islam akan mendapatkan kemenangan. Jika kalian meminta pertolongan kepada Allah, pasti kalian akan menang, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan pada ayat 1 ini ada sebuah peristiwa pada zamannya Nabi Muhammad. Peristiwa apa itu, Nak? Adalah peristiwa perang Badar. Pernah mendengar perang Badar? Ingin tahu bagaimana ceritanya? Dengarkan baik-baik ya, Nak ya, disimak baik-baik. Nah, perang Badar ini terjadi pada zamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika berdakwah difitnah, dihina, diusir, bahkan dihina, dicemooh, tetapi Nabi Muhammad bersabar. Nah, jumlah orang muslim, orang Islam lebih sedikit daripada orang kafir, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah putus asa bersama orang-orang muslim, selalu memohon pertolongan kepada Allah. Dan pada akhirnya terjadilah perang Badar, perang antara orang muslim dan orang kafir. Orang muslim berjumlah sekitar 300, sedangkan orang kafir berjumlah 1000. Kita bayangkan 1000 lawan 300. Kira-kira kalau menang mana, Nak? Pasti akan menang orang kafir, tetapi tidak. Berkah mereka memohon dan meminta kepada Allah, orang muslim menang. Ketika perang Badar, Allah menurunkan beberapa malaikat untuk menyerang orang kafir, tetapi orang kafir tidak melihatnya, sehingga terjadilah kekalahan
oleh orang kafir. Perang Badar dimenangkan oleh orang muslim berkah pertolongan Allah. Nah, itulah nak, pertolongan Allah itu pasti datang kalau kita mau meminta kepada Allah. Untuk itu jangan pernah berhenti untuk memohon pertolongan kepada Allah. Nah, selanjutnya dari ayat 1 ini kita lanjutkan di ayat 2. Ayat 2 berbunyi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya adalah dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Masih lanjutan dari perang Badar tadi, bahwa setelah orang Islam menang, orang-orang kafir masuk agama Allah. Karena mereka melihat bahwa Allah lah yang benar. Allah lah memberi pertolongan kepada orang yang mau memintanya. Akhirnya orang-orang kafir membuktikan bahwa Allah lah yang benar. Akhirnya mereka masuk agama Allah, agama Islam. Kita lanjutkan di ayat yang ketiga. Ayat 3 berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya adalah maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima taubat. Nah, setelah kalian ditolong oleh Allah, kalian jangan lupa ucapkan 3 kalimat zikir. Apa saja itu, Bu? Setelah perang Badar, orang-orang muslim tidak lupa bertasbih dan memuji Tuhan, memuji Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Apa 3 zikir itu, nak? 3 zikir yang harus kita ucapkan adalah 1. Bertasbih. Bertasbih itu adalah berbunyi subhanallah. Jadi kita melihat pertolongan Allah itu pasti datang, maka kita ucapkan subhanallah. Yang kedua, tasbihnya adalah tahmid. Kita bersyukur kepada Allah sudah ditolong oleh Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena kita sudah diberi pertolongan kepada Allah, untuk itu kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita harus memohon ampun kepada Allah yang disebut dengan istighfar, yaitu dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Itu 3 kalimat zikir yang harus kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap hari kita pasti mendapat pertolongan Allah. Contoh, kita bisa makan, itu adalah pertolongan Allah. Kita bisa bernafas, itu adalah pertolongan Allah. Kita bisa minum, kita diberi Allah kesehatan, itulah pertolongan Allah. Sangat banyak sekali pertolongan Allah. Untuk itu jangan lupa setiap hari kalian membaca 3 zikir ini, yaitu subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullahaladzim. Subhanallah artinya adalah maha suci Allah, alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, astaghfirullahaladzim artinya aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Setiap hari amalkanlah ya, karena kita setiap hari pun juga diberi pertolongan oleh Allah.